Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Agniazan Sabita dengan nomor pokok mahasiswa 1023005. Aku dari program Studi S1 Akuntansi dan juga dari Universitas Teknologi Digital atau Digitech University. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Nah, jadi yang pertama, apa sih anggaran tenaga kerja langsung itu? Jadi anggaran biaya tenaga kerja langsung itu adalah estimasi untuk membayar pekerja yang terlibat langsung dengan kegiatan produksi tersebut selama periode tertentu. Nah, tujuannya itu ada apa aja sih? Yang pertama itu menentukan kebutuhan tenaga kerja langsung. Yang kedua, menghitung total biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, mengontrol efisiensi penggunaan tenaga kerja. Dan yang keempat ini adalah menjadi dasar dalam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Keempat itu menjadi dasar penyusunan anggaran biaya produksi. Nah, faktor apa aja sih yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran tenaga kerja langsung ini? Yang pertama pastinya kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua itu pencarian atau penarikan tenaga kerjanya itu sendiri. Dan yang ketiga ini latihan bagi tenaga kerja baru kayak ikut pelatihan dan sebagainya. Yang keempat ini evaluasi dan spesifikasi bagi para tenaga kerjanya. Terus yang kelima, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Terus juga pengawasan tenaga kerja tersebut. Sebenarnya di sini ada dua ya. Jadi ada jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama adalah jenis tenaga kerja langsung dan jenis tenaga kerja tidak langsung. Nah, apa sih tenaga kerja langsung ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya tenaga kerja langsung itu dia ikut terjun langsung ke dalam produksinya itu sampai barangnya sendiri itu si produknya ini jadi. Sedangkan kalau misalnya tadi tenaga kerja tidak langsung itu nggak langsung ikut serta dalam proses atau kegiatan produksinya itu sendiri. Nah, kemudian adalah manfaat anggaran tenaga kerja langsung. Jadi manfaatnya ini apa aja sih? Tentunya ya karena perencanaan dan pengawasan tenaga kerja sehingga dapat bekerja stabil dan juga sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian pengelolaan sumber daya manusia dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya. Kemudian memantau dan mengendalikan biaya tenaga kerja, terus juga memastikan bahwa biaya tenaga kerja ini sesuai sama yang direncanakan. Kemudian yang terakhir itu menghitung biaya tenaga kerja secara akurat. Jadi si perusahaan ini bisa menentukan harga jual yang kompetitif dan juga pasti menguntungkan. Nah, kemudian ada komponen utama anggaran tenaga kerja langsung. Pertama itu pastinya jam kerja langsung. Itu tuh jadi kayak isi itu perkiraan jumlah jam kerja yang dibutuhin setiap produksi setiap unitnya itu, setiap unit produk atau jasanya. Terus juga didasarkan pada standar waktu yang ditetapkan atau data historis. Kemudian tarif upah langsung itu tuh mengenai perkiraan tarif upah per jamnya untuk setiap jenis tenaga kerja langsung. Kemudian didasarkan pada perjanjian kerja, upah minimum atau survei pasar. Kemudian ada total biaya tenaga kerja langsung. Jadi ini didapat dari hasil perkalian antara jam kerja langsung dan tarif upah langsung. Jadi ini juga merupakan perkiraan total biaya yang akan dikeluarkan gitu untuk tenaga kerja langsung. Kemudian ada proses penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Jadi pertama itu ada perkiraan volume produksi berdasarkan anggaran penjualan dan persediaan. Yang kedua adalah penentuan standar waktu berdasarkan data historis. Yang ketiga, penentuan tarif upah berdasarkan perjanjian kerja atau survei pasar, tadi sudah aku sebut ya yang itu. Kemudian yang keempat, perhitungan total biaya, yaitu mengalihkan jam kerja dengan tarif upah dan juga penyusunan laporan anggaran tenaga kerja langsung. Nah, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan dong. Nah, jadi ada tantangan dalam menyusun
anggaran tenaga kerja langsung ini. Pertama itu ketidakpastian permintaan, kemudian perubahan teknologi tentunya yang sekarang semakin canggih, fluktuasi dari tarif upah, dan juga yang terakhir adalah ketersediaan tenaga kerja. Nah, jadi segitu dulu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.